pemirsa, hari ini saya berkunjung ke rumah salah satu tokoh, baik itu tokoh politik, juga tokoh pendidikan, juga sedikit banyak, bahkan mungkin banyak berperan dalam hal membuat hijau biru merahnya Kabupaten Gunung Kidul. Beliau berawal dari dunia pendidikan, kemudian terjun ke dunia politik, mungkin hingga sekarang kita tidak tahu, makanya mari kita tanya, ngobrol santai dengan beliau. Beliau adalah Slamet SPD MM. Pak Slamet, iya, ada yang perlu kami, mungkin juga pemirsa yang selama ini belum tahu tentang perjalanan Pak Slamet dari muda, mungkin ya, dari muda terjun ke dunia pendidikan, kemudian di era Soeharto terjun ke dunia politik di Golkar. Itu ceritanya bagaimana dari awal dulu, Pak Slamet. iya. Terima kasih Mas Oon dan kru dari Sorot Media yang hari ini bersilaturahim di tempat saya. Pertama-tama saya perkenalkan dulu secara pribadi, nama saya Slamet ya. Saya lahir dan besar di Nglebak sini, Mas Oon. Jadi di Gunung Kidul ini. Lahir tahun 64. Di desa, bukan di pusat kota. Wah, di Gunung iya, Kidul. di pinggir kali. Di pinggir kali. Pinggir kali, Oyo. Ya. Terus saya juga seperti anak-anak yang lain mengikuti pendidikan di SD, SMP, SMA. Saya SD-nya di SD Candi 3, kurang lebih ya 6 km di perbutan sana. Jalan kaki. Karena saya menghindari sungai waktu itu karena masih kecil, belum ada jembatan sehingga saya tidak menyeberang sungai tapi milih sekolah yang ada di perbukitan. Kemudian saya melanjutkan SMP di SMP 1 Kedungpoh, Ngelipar tahun 81, angkatan 81. Kemudian ke SMA 2 Wonosari, saya satu angkatan dengan Mas Edi Praptono, kepala PU itu, dan kawan-kawan. Kemudian melanjutkan di IKIP Yogyakarta dan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu sekilas. Kemudian karena background saya alumni IKIP, tentunya saya ya bercita-cita jadi pendidik, jadi guru. Ya. Mengawali karir di SMA Kartika ya. Jadi saya juga bercita-cita sebetulnya ingin jadi PNS juga sebetulnya. Tapi waktu itu kesempatan belum ada. Sehingga saya berada di SMA Kartika itu sejak tahun 89 sampai tahun 2006. Ini 7 tahun. Lebih Mas itu. Kemudian itu karir di di pendidikan. Saya kemudian menjadi kepala SMA Kartika itu sejak tahun 92. Ya. Dan salah satu murid saya yang saya tanda tangani ijazahnya yang pertama ya calon Bupati Gunung Kidul itu. Bupati Gunung Kidul terpilih, Pak Sunaryanto. Pak Sunaryanto itu salah satunya. Kemudian itu tanda tangan ijazahnya Pak Slamet. Ya. Waktu itu kepala sekolahnya ya. Ya, ya. Kemudian saya itu mengikuti program guru bantu. Guru bantu itu guru
yang diangkat oleh pemerintah untuk diperbantukan di sekolah-sekolah karena untuk mengurangi untuk memenuhi kebutuhan guru yang waktu itu pengangkatan PNS-nya agak tersendat gitu. Selepas itu ada program pengangkatan PNS dari guru bantu itu secara otomatis diangkat dari PNS. Itu sekitar tahun 2004. Ya. Tapi waktu itu saya ada dua pilihan gitu Mas On, antara karir PNS atau di politik waktu itu, karena saya terjun di dunia politik itu sebetulnya sejak SMA. Nah, kemudian berlanjut ke perguruan tinggi, tetapi kemudian masa reformasi itu saya ikut Golkar. Walaupun pada waktu sebelumnya saya termasuk kritis terhadap Golkar waktu itu. Tapi sebelum reformasi belum masuk politik. Waktu di perguruan tinggi itu. Aktivis ya. Aktivis HMI, Himpunan Mahasiswa Islam itu. Kemudian karena waktu itu ada pergeseran politik, para PNS itu tidak boleh aktif menjadi pengurus partai politik. Otomatis Golkar waktu itu yang didominasi oleh para PNS dan pensiunan PNS atau birokrat, praktis kemudian banyak kehilangan kader-kader yang menjadi pengurus struktural. Nah, karena saya masih swasta penuh, guru swasta, saya terlibat mengawalinya dengan menjadi ketua pimpinan Partai Golkar Kecamatan Lipar. Tapi sebelumnya saya juga sudah pernah menjadi pimpinan desa Partai Golkar di Desa Katongan. Itu tahun 99 nyalek pertama. Ya. Tapi belum berhasil. Kemudian 2004 itu nyalek, saya dari Dapil 2 dan alhamdulillah bisa lolos ke kursi DPRD Gunung Kidul. Nah, perjalanan politiknya itu waktu itu ketua DPRD-nya 2004-2009 ya, itu Pak Haji Wagiran. Tapi baru 2 tahun beliau karena alasan sakit mengundurkan diri, sehingga waktu itu saya PLT Ketua DPD Golkar Gunung Kidul didapuk oleh partai untuk bisa menggantikan Pak Haji Wagiran sehingga menjadi ketua DPRD Gunung Kidul. DPRD Gunung Kidul. Kemudian pada musda luar biasa tahun 2006 saya terpilih menjadi ketua DPD Golkar Gunung Kidul. Saya ingat betul Mas Oon, itu waktu itu pas gempa dahsyat itu yang melanda DIY dan sekitarnya yang itu. Ini saya ingat betul karena pelaksanaan musda itu ya pas gempa itu, pas itu. Nah, kemudian perjalanannya seperti itu. Saya 2004-2009 selain sebagai ketua DPRD Gunung Kidul juga sebagai ketua DPD Golkar Gunung Kidul. Karena amanah partai juga tahun 2009-2010 ya, itu periode yang kedua saya menjadi anggota dewan. Saya ikut Pilkada Gunung Kidul 2010 ya. Itu bersama Pak Idris Maju Lancar. Waktu itu Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat. Mencalonkan menjadi bupati dan wakil bupati Gunung Kidul. Alhamdulillah kalah. Ini kemudian karir berikutnya 2014 2019 saya di DPRD DIY. Ini
Kemudian 2019 kemarin ikut pileg yang kesekian kalinya dan suaranya belum memenuhi karena Golkar mengalami penurunan perolehan suara sehingga yang biasanya 2 wakil dari Gunung Kidul hanya 1 wakil yaitu Bu Rani. Saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2004, 2009 dan 2010 ya Pak. 2009 2014. 2014 ya. 2009 2014 Bapak akan menjadi ketua DPRD, kemudian wakil ketua, kemudian komisi A, ketua komisi A ya waktu itu. Terkait dengan aturan regulasi yang selama itu yang paling berkesan tentang Gunung Kidul sehingga menjadi sebuah perubahan yang baik bagi Gunung Kidul apa Pak Slamet kira-kira? Yaitu saya ingat itu waktu itu yang paling saya terkesan itu adalah Perda RT/RW, rencana tata ruang dan tata wilayah itu sebagai awal untuk menata Gunung Kidul, karena waktu itu isu pertambangan sangat gencar sekali. Dan kita mencoba membuat satu regulasi yang bisa menata terhadap posisi strategis baik perekonomian maupun pertambangan dan lain-lain untuk wilayah Gunung Kidul. Kita bagi menjadi beberapa zona. Itu kemudian juga munculnya penganggaran yang sekarang masih berlanjut itu PIWK wilayah kecamatan, itu ada semacam plafonisasi gitu. Itu juga menjadi beberapa titik poin yang menurut saya itu bagus. Saya kira itu untuk terkait dengan ya kalau banyaknya regulasi waktu itu ya banyak masuk karena di akhir periode saya di Gunung Kidul itu waktu itu sudah banyak perda inisiatif, terutama kemarin kita gagas antara lain bersama waktu itu ketuanya Pak Budi Utomo, itu lahirnya BUMD yang tidak hanya BDG dan PDAM. Walaupun sampai sekarang belum terrealisasi. Itu misalnya pariwisata, pasar, itu waktu itu kita coba untuk inisiatif itu, termasuk jasa konstruksi. Jadi agar waktu itu tujuannya ya pemerintah daerah itu bisa mencari uang sendiri atau minimal memutar, tetapi yang diusahakan itu tidak yang sudah diusahakan oleh masyarakat. Artinya yang memang betul-betul ini, misalnya pasar ini kan selama ini dikelola oleh dinas, itu kalau dijadikan BUMD yang diurus itu saya kira akan jauh lebih efektif, baik dari sisi PAD-nya maupun dari sisi pengelolaan pasarnya. Saya yakin itu. Ini. Kemudian pariwisata itu saya juga punya anggapan, tetapi yang digarap itu yang memang masyarakat tidak mampu menggarapnya, misalnya dari sisi perhotelan, transportasi yang sifatnya istilahnya itu shuttle bus itu loh, intinya itu yang. Jadi waktu itu sudah ada pemikiran misalnya karena waktu itu sudah juga ada tanda-tanda kemacetan itu sudah ada Gunung Kidul itu. Ya. Sehingga waktu itu sudah ada pemikiran untuk membuat semacam terminal parking gitu, artinya parkir yang ada di satu wilayah untuk bus-bus besar,
Kemudian dari situ, kemudian dengan shuttle bus yang kecil-kecil itu diantar ke destinasi-destinasi yang ada, sehingga akan sangat mengurangi kemacetan, sehingga bus yang besar itu tidak harus sampai ke pinggir pantai gitu maksud saya gitu. Karena itu waktu itu ada gagasan-gagasan seperti itu, termasuk bagaimana hutan Buder. Ya. Nah, itu juga ada wahana semacam kebun raya binatang. itu dulu pernah terwacanakan. Dan mudah-mudahan nanti pada periode-periode berikutnya akan lebih baik lagi. Saat menjadi anggota DPRD provinsi DIY, kesan apa yang paling bermakna di hati Pak Slamet terkait dengan pekerjaan, kemudian inisiatif dari anggota DPRD DIY termasuk panjenengan waktu itu? Yang paling terkesan adalah saat saya menjadi ketua pansus penyusunan Perdaes tentang tata cara pengangkatan gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Itu sesuatu yang sangat sensitif Ya. dan betul-betul menguras energi. Karena waktu itu ada pro kontra gubernur perempuan. Itu betul-betul luar biasa ini bagi saya. Saya harus banyak belajar, harus banyak mendengar dari yang pro maupun yang kontra. Waktu itu Komisi A juga? Iya, saya ditugaskan oleh partai sebagai ketua pansusnya. Ini ya, jadi itu sesuatu yang luar biasa karena betul-betul saya harus belajar bagaimana mempelajari tentang paugeran keraton, tata cara bagaimana pengangkatan raja, harus sinkron dengan pemerintahan pusat iya, juga. harus disinkronkan dengan undang-undang keistimewaan itu luar biasa Mas Oon itu. Jadi karena waktu itu di media atau di luar juga berkembang toh ini, apalagi kemudian itu pokoknya sangat sensitif lah, dan konsultasinya luar biasa itu untuk bisa melahirkan Perdaes itu. Sepengetahuan saya, mungkin juga rekan-rekan juga pemirsa juga, kegiatan politik kemudian kesungguhan hati Pak Slamet kepada masyarakat Gunung Kidul terutama DIY pada umumnya itu jelas-jelas luar biasa, dari mulai periode pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Gunung Kidul sampai anggota DPRD provinsi. Pemilihan legislatif 2019 Pak Slamet kalah. Menurut penjenengan dari hasil evaluasi, mengapa, Mak? Sebetulnya dalam politik itu tidak ada kalah yang menang. Ya. Hanya karena sistem pemilu yang demikian itu kan cara penghitungan kursinya kan akumulasi suara. Nah, di situ saya selisihnya itu kan bukan dengan caleg partai lain, tapi kan caleg internal gitu, Golkar ya, sendiri. gitu ya, itu. Saya posisinya ada di urutan yang ketiga. Setelah almarhum Pak Marsiono itu urutan pertama, urutan kedua Bu Rani, urutan ketiga saya. Karena secara akumulasi Partai Golkar hanya mendapat satu kursi, maka mestinya ya almarhum, tetapi karena ya meninggal dunia. Demikian meninggal dunia, kemudian Bu Rani. Dan saya kira selisihnya juga tidak banyak, dan bagi saya itu sesuatu yang harus dinikmati begitu. Jadi memang penjenengan tahu sendiri kondisi perpolitikan di masyarakat itu seperti itu. Kalau dari evaluasi saya sampai saat ini saya belum bisa menemukan, Mas Kawan. Karena begini, misalnya dari jumlah tatap muka yang saya kunjungi maupun lain-lain, ya mestinya lebih suara. Pragmatisme? Saya kira itu juga bagian yang tak terpisahkan dari praktek-praktek politik sampai saat ini.
politik itu. Saya melihat juga Pak Slamet adalah seorang politisi sejati, kalah menang itu hal biasa, bahkan beliau menjawab bahwa di politik tidak ada kalah menang, seperti itu. Kemudian setelah tidak menjadi anggota DPRD Provinsi DIY, kemudian mendukung Pak Sunaryanto atau Pak Sunaryanta sebagai Bupati Gunung Kidul, dan akhirnya terpilih menjadi Bupati Gunung Kidul dan sebentar lagi akan dilantik. Pertimbangan apa? Apa memang karena pertimbangan hanya sekedar sebagai murid, atau pertimbangan apa saja Pak Slamet kira-kira? Mohon dijelaskan lebih rinci dan lengkap. Ya. Serta harapan-harapannya Pak Slamet. Jadi begini, terkait dengan pencalonan Mas Sunaryanto itu memang panjang juga ceritanya. Perlu diketahui pemirsa bahwa sebelum Partai Golkar sendiri mencalonkan Pak Sunaryanto sebagai untuk didukung sebagai Bupati Gunung Kidul, Pak Slamet sendiri sudah membuat komunitas Sabuk Merah yang mendukung dan mencalonkan Pak Sunaryanta. Monggo Pak Slamet. Ya. Jadi begini, untuk terkait dengan pencalonan Mas Sunaryanta itu bagi saya, ini pertama, Mas Sunaryanta ini selaku alumni SMA berkarir di TNI itu tidak pernah melupakan gurunya. Kesan yang saya ini, sehingga ketika ada event-event tertentu, misalnya ada syukuran atau apa, itu selalu mengundangnya. Bahkan saya sangat terkesan ketika pertama beliau mengundang saya pasca bertugas di Aceh dalam rangka pembebasan GAM. Itu kan wayangan, dan salah satu kesan yang saya peroleh waktu itu, saya diminta untuk menyerahkan tokoh wayang ketika itu. Itu satu bentuk bagi saya, seorang gurunya itu ya apresiasi gitu ya. Karena ya jarang atau tidak banyak lah yang kemudian seperti itu gitu. Dan setiap saat, setiap Idul Fitri dan lain sebagainya itu menyempatkan main silaturahmi ke rumah gitu. Nah, kemudian tatkala di akhir-akhir itu beliau itu saya itu selaku orang tua dan selaku politisi kan mampu bisa membaca kira-kira setiap gerakan itu ada niat di baliknya atau enggak. Itu ketika beliau itu sudah sering terjun ke masyarakat lewat olahraga maupun budaya, sering berkunjung kemana-mana. Kemudian pernah saya tanya, apakah mau jago bupati toh Mas? Oh, mboten Pak, belum, karena saya masih dinas. Itu jawaban yang selalu diberikan kepada setiap orang kan begitu. Tetapi saya selaku orang tua kemudian membaca dan menangkap bahwa keseriusan, nah itu seriusannya itu betul-betul dia mempersiapkan jauh gitu. Jadi persiapannya itu artinya ketika orang punya keinginan itu dia sudah siap-siap jauh sambil membaca peluang, barangkali saya lihat itu. Nah, ketika ada keseriusan seperti itu ya saya sebagai orang tuanya dan juga sebagai politisi yang sudah saya anggap saya itu juga sudah cukup ya, saya kemudian menangkap itu. Ya pertama siswa, tetangga, kemudian ya itu bentuk keseriusan itu. Oleh karena itu waktu beliau runtang-runtung dengan beberapa tokoh politik di Gunung Kidul, saya juga sudah ikut seneng. Walaupun kadang-kadang juga di politik itu meleset-meleset aja perkiraan-perkiraan saya itu. Karena waktu itu Golkar itu juga
belum apa-apa, belum membidik, belum ada pendekatan, bahkan mungkin pendekatannya ya terakhir itu. Ini yang waktu itu sampai akhirnya ketika itu ya sudah, kalau Mas Sunaryanto serius, saya selaku orang tua dan tokoh politik waktu itu saya bikin komunitas Sahabat Sunaryanto yang kemudian sabuk merah. Terkait nama kenapa nggak sabuk kuning atau sabuk hitam, itu hanya satu identitas waktu itu, ya hanya spontanitas sabuk merah itu. Kita dengan jiwa, terutama itu teman-teman sealumni, ya, kemudian teman-teman saya, istilahnya itu juga yang kemarin membantu saya di Pileg 2019, berkumpul jadi satu di sini, ya udah deklarasi oke. Perjalanannya kemudian, nah itu karena di panggung politik tahu sendiri Mas On, saya nggak perlu cerita begitu. Akhirnya saya mencoba mengkomunikasikan, sabuk merah mengkomunikasikan dengan teman-teman pimpinan kecamatan. Kita ajak silaturahmi dulu ke sana. Pertama, kedua, ketiga, ternyata Mas Heri juga sudah dikontak lebih dulu, kemudian bisa menemani teman-teman. Setelah itu bagi saya sebagai orang tua ya sudah gitu. Secara politik, secara pemerintahan, di luar mantan murid, ketika nanti yang didukung itu sebelum ini, waktu Pak Slamet menentukan bahwa saya mendukung seorang Sunaryanto, kemudian pertimbangan apa dalam hal politik dan pemerintahan ketika nantinya itu Pak Sunaryanto itu jadi bupati betulan, itu arahnya bagaimana, kemudian pertimbangan apa, termasuk kemampuan Pak Sunaryanto untuk memimpin Gunung Kidul ini sudah terpikirkan atau belum? Oh, sudah. Jadi begini, untuk DPR, bupati itu kan tidak ada sekolahnya, Pak. Ya. Tetapi kan integritas dan kemauan, kerja keras. Ya. Ini banyak orang pinter, banyak orang kaya, tapi tidak berani. Ya. Karena untuk terjun di politik itu ya mempertaruhkan segala-galanya. Dan saya membaca waktu itu dari kiprah perjalanan karirnya, saya sangat yakin waktu itu, pertama darah militer, Ya. itu akan saya jadikan sebagai momen untuk disiplinnya. Pemimpin itu, disiplin itu sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Kemudian dengan siapa beliau bergaul selama selama berkarir di militer. Beliau, saya ingat, selalu nempel Pak Ria Mizat itu, yaitu sejak awal sampai sekarang. Kesetiaan. Dan saya kira Pak Ria Mizat itu Jenderal TNI Angkatan Darat yang juga diperhitungkan dalam politik Indonesia, ya, gitu kan. Nah, dan saya kira sedikit banyak orang yang ngikut itu juga akan mempelajari karakter atau mengikuti teknik-teknik gaya-gaya kepemimpinan itu, dan saya kira itu. Dan kemudian relasi, saya kira nanti Pak Ria Mizat juga tidak akan diam saja ketika melihat anak buahnya sudah berhasil itu, dia itu. Kemudian saya kira itu, dan Mas Sunaryanto saya kira merupakan anak yang taat dan akan patuh, dan itu. Kemudian juga terus terang saya juga dari sisi ekonomi saya lihat mampu, karena ibarat orang berlari, larinya maraton jarak jauh, menguras energi, menguras tenaga, dan biaya tentunya. 4 tahun ya. Dan saya kira 4 tahun waktu lebih. itu sudah saya perhitungkan mampu, minimal cukuplah untuk biaya, karena ya kita ngeladeni irama Gunung Kidul. Harapannya Pak kepada Pak Sunaryanto nanti untuk Gunung Kidul? Untuk Gunung Kidul ya, yang jelas saya mohon untuk visi misi yang pernah didebatkan
di televisi itu menjadi isu utama itu betul-betul segera direalisasikan, karena itu bagian dari janji yang kenapa seseorang itu memilih Mas Sunaryanto itu karena janjinya. Semua calon berjanji, gitu. Tetapi pilihan ada yang unggul Mas Sunaryanto, maka Mas Sunaryanto harus merealisasikan janjinya itu. Saya kira itu. Politisi Golkar senior, harapannya pada Partai Golkar untuk ke depan juga sekalian, Pak Slamet. Ini momen yang paling bagus bagi Partai Golkar, Gunung Kidul dan DIY. Berhasil mengusung calon yang muda. Dan saya harapkan Golkar juga merestruktur kepengurusan yang muda-muda. Bukan berarti yang tua-tua ditinggalkan, tetapi yang muda-muda jelas diberi ruang, diberi akses, diberi kesempatan untuk tampil ke depan. Kami yang sudah tua itu ya istirahat sambil berkebun. Nah ini cocok ini Pak Slamet. Jadi saat ini kegiatan sehari-hari Pak Slamet apa Pak Slamet? Ya. Apakah masih atau bisa meninggalkan berita-berita tentang politik, kemudian berganti profesi dan lain sebagainya? Monggo Pak Slamet. Oh, kalau itu tidak bisa Mas On. Tetap tidak bisa. Tetap updating kegiatan politik itu terus. Tetapi secara saya tinggal mengikuti saja. Kalau secara kiprah saya sudah mengurangi. Dan saya akan mencoba untuk mencari tempat baru, yaitu berkebun dan beternak, sebagai media untuk juga termasuk menjaga kesehatan saya agar lebih fresh itu. Tapi bukan berarti pensiun dari politik, termasuk pensiun dari Golkar tidak. Artinya saya tetap sebagai kader Golkar, sebagai anggota Golkar, baik diminta maupun tidak, tetap saya akan mensupport bagaimana Golkar Gunung Kidul bisa menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Begitu. Mau menjagokan lagi di 2024? Oh, sampai hari ini tidak ada kepikiran karena saya sudah happy di kandang, Mas On. Ya. Pandemi COVID-19 untuk Pemkab Gunung Kidul ada masukan Pak Slamet terkait dengan krisis ekonomi, kemudian dampak yang lain, artinya korban-korban akibat COVID-19 ini? Ya, berbicara tentang dampak adanya pandemi ini kan sangat beragam, sehingga pemerintah daerah itu dalam membuat satu keputusan kebijakan itu kan juga penuh dengan problematika. Di satu sisi apakah akan mementingkan dari sisi kesehatan atau ekonomi warga. Ini dua kutub yang saling selalu diperdebatkan. Kalau pemerintah pusat tegas dengan memilih opsi kesehatan yang lebih utama, dengan tidak meninggalkan ekonomi. Ya. Tetapi prioritas utama kesehatan, sehingga ada pembatasan-pembatasan. Nah, kami harap untuk pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul juga seirama dengan di pusat. Artinya ketika ada pembatasan ya termasuk misalnya pariwisata, itu juga harus tertib. Gitu. Jangan sampai kemudian aktivitas masyarakat batasi, tetapi aktivitas masyarakat luar Gunung Kidul yang datang ke Gunung Kidul malah berbondong-bondong. Ini juga perlu perhatian bersama. Dan saya kira untuk penanganan COVID untuk Kabupaten Gunung Kidul ya harus kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Vaksinasi, kemudian sudah dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo gratis. Harapan, himbauan kepada masyarakat sebagai salah satu tokoh di Gunung Kidul ini Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Ya,
terus terang untuk informasi terkait vaksin saya memang kurang banyak ya, Mas Om. Tapi saya kira pemerintah ketika membuat satu kebijakan tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Hal-hal yang baik saya kira pantas untuk kita ikuti, walaupun dengan penuh kehati-hatian. Hanya persoalannya karena sekarang ini zaman serba terbuka, serba online, media massa, ya memberitakan, mengabarkan tentang bagaimana itu vaksin. Saya kira nanti pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, bisa lebih hati-hati dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru terbujuk hoax yang tidak bertanggung jawab, sehingga untuk divaksin saja malah tidak mau karena informasi-informasi yang kurang akurat. Saya kira ketika pemerintah itu bisa memberikan edukasi kepada warganya, saya kira tidak ada masalah nanti. Dan harapannya ya memang harus diberi contoh seperti di pusat itu. Pemimpinnya yang dulu yang melaksanakan vaksin. Jangan sampai kemudian ada pendapat masyarakat ketika pejabatnya tidak mau divaksin, rakyatnya justru disuruh vaksin. Makanya dipelopori oleh para pejabatnya dulu. Saya kira itu satu langkah yang bagus, dan saya kira di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga bisa demikian. Terima kasih Pak Slamet, obrolannya, suguhannya juga pisang raja ini dari hasil kebun. Saya tidak ini hasil pertanian saya, Mas On. Pokoknya sudah menghasilkan, alhamdulillah. Berkebun, beternak. Ya. Pokoknya untuk selalu beraktivitas. Tangannya kudu megar. Gitu. Begitulah pemirsa, bincang-bincang santai dengan tokoh politik Gunung Kidul, tokoh senior Pak Slamet, sarjana pendidikan, magister manajemen. Terima kasih atas perhatian dan juga urun rembuknya Pak Slamet sampai saat ini kepada Gunung Kidul, dan harapannya juga nanti ada bincang-bincang dengan tokoh-tokoh hebat lainnya yang ada di Gunung Kidul. Terima kasih.